S2 Bakti Jakarta. Sebelum pergi ke rumah yang biasa ditempati, Nayara akan tinggal beberapa hari di rumah mertuanya. Nayara akan menempati kamar Al. Kamu boleh pilih mau tidur di kamar mana saja, tapi tadi Al chat mama katanya kamu harus menempati kamar Al saja. Kata Rinjani sambil mengantar Nayara ke kamar Al. Iya, aku tidur di kamar ini aja. Tapi belum dibereskan. Nanti BAC akan bantu bereskan ya. Biar aku aja, Mah. Sekalian aku mau beresin lemarinya juga. Kata Nayara penuh semangat. Oke deh. Ya udah kamu istirahat aja dulu. Kalau lapar atau mau sesuatu kamu minta aja ya. Siap, Mah. Rinjani pergi dan meninggalkan Nayara sendirian di dalam kamar Al. Nayara senang sekali berada di sana. Ada hasrat ingin kepo dengan seisi kamar-kamar Al, tapi tentunya Nayara harus minta izin terlebih dahulu. Aku pengen obrak-abrik isi kamar suamiku, tapi kalau tiba-tiba nemu sisa-sisa kenangan sama mantannya, apa aku bisa kuat? Harusnya sih kuat, toh sekarang Al cintanya cuma sama aku. Apa ya? Ucap Nayara sambil berjalan lebih masuk ke dalam kamar. Tapi yang aku tahu, mantannya Al cuma Wimala sih. Tapi nggak tahu juga sama deretan mantan di zaman sekolahnya sebelum kita saling kenal. Ucap Nayara lagi lalu mendekati sebuah meja tempat buku-buku dan beberapa barang Al tersimpan. Nayara benar-benar kepo dan seakan sedang wisata di dalam kamar Al. Bukannya istirahat, dia malah terus menelisik beberapa barang-barang Al. Kalau jiwa kepo sudah meronta-ronta, rasa lelah pun menjadi tidak berarti apa-apa. Kamu nginep di rumah kamu ya? Tanya Wimala saat Felix pulang ke rumah pada pagi harinya. Kebetulan dia memang tidak kuliah hari ini, dia pun punya waktu lebih banyak hari ini bertujuan untuk menebus waktu semalam. Iya, maaf ya. Aku sebenarnya mau pulang, tapi kemalaman, aku nggak enak kalau gedor-gedor tengah malam, udah pasti papa kamu juga akan semakin ilfil sama aku. Itulah alasan yang Felix katakan. Terus, kemarin kamu kemana aja? Kok bisa kamu sampai kemalaman? Tanya Wimala sedikit menginterogasi. Aku nongkrong, kebablasan sama anak-anak. Maaf ya, kan kamu tahu sendiri kalau aku punya banyak teman. Aku emang salah karena kebablasan. Tapi aku harap kamu maklum kalau sesekali aku pulang kemalaman. Maaf ya sekali lagi. Felix menjelaskannya, ada kejujuran tapi tidak mengatakan semuanya. Iya aku maklum banget. Maaf ya kalau aku terkesan posesif. Aku cuma takut, aku cuma cemas. Pas kamu gak pulang tuh pikiran aku kemana-mana. Takut kamu kenapa-napa. Ungkap Wimala. Melihat Wimala merasa cemas seperti itu, rasa bersalah Felix semakin menjadi-jadi. Wimala takut kalau Felix kenapa-napa, padahal semalam Felix baru saja bercinta dengan wanita lain semalam. Rasa bersalah di hatinya semakin menjadi-jadi, betapa Felix menyesal dengan perbuatannya semalam. Kamu tahu nggak, anak kamu tuh makin aktif loh kalau malam-malam. Kemudian Wimala bercerita dengan penuh antusias. Oh ya? Felix juga antusias selalu mengelus perut buncit Wimala. Iya, kalau siang-siang begini sih biasa-biasa aja, cuma gerakan-gerakan halus. Makanya aku selalu pengen banget kalau pas malam kamu ada di dekat aku. Aku mau kamu juga merasakan gerakan calon baby kita. Pinggangku juga udah mulai sering pegal, aku mau dilus-elus, entahlah. Walaupun mama bisa menggantikan elusan itu, tapi yang benar-benar aku harapkan adalah elusan dari kamu. Ungkap Wimala dengan penuh kejujuran. Iya mulai hari ini, aku akan berusaha untuk tetap standby. Aku akan berusaha pulang cepat dan elus-elus kamu setiap kamu mau. Tegas Felix, jawabannya menerbitkan senyum lebar di wajah Wimala. Saat ini pintanya tidak muluk-muluk, dia hanya ingin itu saja dari Felix. Tak peduli walaupun Felix belum menafkahi dengan benar secara materi, tapi yang benar-benar ia butuhkan adalah nafkah batin terutama. Maaf ya Wim, bahkan aku nggak bisa kasih kamu uang nafkah. Aku cuma bisa bagi uang jajanku sehari-hari. Tapi aku janji, begitu aku kerja, terus mendapatkan gaji, aku akan persembahkan seluruh gajiku ke kamu,
aku janji, kata Felix sambil menggenggam kedua tangan Wimala. Aku terharu banget, ucap Wimala dengan mata berbinar-binar. Lalu tiba-tiba Felix melihat bayang-bayang perbuatan maksiatnya semalam dengan Tamara. Penyesalan pun semakin dan semakin menjadi-jadi, tapi dia segera hempaskan bayang-bayang semu itu. Ya Tuhan, kenapa? Kenapa gue dihantui rasa bersalah begini? Andai Wimala tahu, gimana? Apa mungkin dia akan memaafkan gue? Batin Felix. Nih, ada gerak nih. Coba deh kamu rasain, kata Wimala dengan girang ketika ia merasakan gerakan di dalam perutnya. Ah ya, aku bisa lihat. Apa itu sakit? Kok bisa sih bergerak-gerak di permukaan kulit perut kamu kayak gini? Felix ikut girang. Dia bermain-main dengan gerakan-gerakan di dalam perut itu. Nak, itu tangan ayah loh, bukan tangan bunda. Barangkali kamu bosen dilus bunda. Nah, kalau itu benar-benar elusan ayah kamu, ucap Wimala. Felix tersenyum haru. Untuk melupakan rasa bersalah itu, Felix pun berusaha fokus menyerahkan quality time-nya untuk Wimala sambil bermain dengan antusias dengan gerakan-gerakan dan benjolan-benjolan kecil di permukaan perutnya. Rinjani butuh uang cash, dia pun menepi di sebuah ATM di sebuah ruko yang biasa ia lewati saat pulang dari catering. Di saat yang sama, Ruby juga memerlukan uang cash dan menepikan mobilnya di halaman bilik mesin ATM itu. Rinjani ingin mundur lagi, tapi sudah tanggung. Apalagi mereka keluar dari dalam mobil bersama-sama. Tentu saja mereka langsung saling berpandang dan tercipta situasi canggung kemudian. Rinjani mau menyapa, dia ragu. Ruby juga merasakan hal yang sama. Dia ingin menyapa, tapi dia ingat kejadian saat di rumah sakit. Kamu mau masuk juga? Tanya Rinjani berusaha bersikap sebiasa mungkin. Silakan aja duluan, ucap Ruby dengan judes. Rinjani juga ingin abai, tapi Rinjani juga ingat kalau Ruby. Sebenarnya Tante nggak tahu apakah ada masalah atau nggak di antara kita. Tapi Tante rasa ada yang perlu diluruskan di antara kita Ruby. Kita sudah kenal lama, sejak Tante muda, sejak kamu kecil. Jadi nggak elok kalau kita tiba-tiba menjadi asing seperti ini. Kata Rinjani berusaha bersikap bijak di hadapan Ruby. Jujur aja, aku kecewa dan sakit hati dengan sikap Tante Rin waktu di rumah sakit. Rasanya aku sulit banget buat melupakan momen itu. Aku nggak tahu, jadi mungkin lebih baik kalau kita asing saja seperti ini. Jawaban Ruby membuat Rinjani tercekat. Ternyata Ruby memang marah dan dengan jujurnya bicara seperti itu pada Rinjani. Ruby, S2 butuh pintu Doraemon. Sambil menyetir, Rinjani terus kepikiran sikap Ruby. Tapi Rinjani juga ingat dengan nasihat dari Julian dan Rani. Julian dan Rani selalu mengingatkan Rinjani untuk tidak terlalu mempedulikan perasaan orang lain sebelum mempedulikan perasaan sendiri. Walaupun itu terdengar sangat egois, tapi Rinjani memang terkadang selalu terkekang dengan rasa tak enakannya. Ruby mang marah, tapi apa aku harus meminta maaf? Enggak. Aku harus lebih mendengarkan Mas JP sama Rani. Ucap Rinjani sambil berusaha tetap konsen mengemudi. Walau sedikit tidak konsentrasi, tapi Rinjani sampai di rumah dengan selamat. Begitu sampai di rumah, dia disambut dengan menantunya yang sedang fokus membantu Anesha mengerjakan tugas prakarya sekolah. Jadi yang dilem tuh yang sebelah sini ya, Kak? Tanya Anesha. Ya, jangan lupa di sisi satunya lagi ya. Tukas Nayara dan dia benar-benar telaten. Rasa lelah dan pikiran yang terganggu karena sikap Ruby hilang sudah melihat pemandangan indah di mana anak dan menantunya begitu akur bersama-sama. Manis banget kalian, batin Rinjani lalu berjalan lebih dekat. Assalamualaikum, beauties. Rinjani mengucap salam sambil menyapa keduanya dengan sapaan manis. Nayara dan Anesha kompak menoleh dan menjawab salam dari Rinjani. Waalaikumsalam, Ma. Lagi pada ngapain nih? Asyik banget kelihatannya.
Tanya Rinjani dan semakin dekat ke arah Nayara dan Anesha. Kanei bantuin aku ngerjain tugas prakarya, Mah. Oh ya? Wah, lebih cepat selesai dong kalau dibantuin sama Kanei. Lebih cepat selesai dan hasil karyaku jadi lebih bagus karena Kanei bantu ngekonsep juga. Nice. Mah. Setelah Anesha, Nayara langsung meraih tangan Rinjani untuk kemudian mengecup punggung tangan mama mertuanya itu. Nei, kalian udah makan? Makan siang udah. Kami juga barusan bikin cemilan bareng-bareng. Kanei seru banget deh, Mah. Serasa punya kakak perempuan dan memang semenyenangkan ini. Ungkap Anesha, dia benar-benar terlihat senang. Rinjani tersenyum lebar dan dia ikut senang melihatnya. Kanei kan memang kakak kamu. Oh ya, kalau itu udah selesai, nanti bantuin mama ya. Bantu apa, Mah? Tanya Nayara. Packing bingkisan makanan dan juga masuk-masukin uang ke amplop. Kita akan mengunjungi posko pengungsi korban kebakaran di kelurahan sebelah. Ah ya, kebakaran 3 hari lalu ya? Iya ayo Mah, tapi 10 menit lagi ya. Soalnya tanggung ini hampir selesai. Kata Anesha begitu antusias. Selesain aja dulu. Makanan yang mau dikemas juga masih dalam perjalanan. Mama mau ke atas dulu ya. Pamit Rinjani. Iya, Mah. Nayara menyahut. Rinjani pergi ke kamarnya untuk berganti pakaian. Meninggalkan Nayara dan Anesha berdua di tempat semula. Ayo cepat selesaikan, biar kita bisa lanjut bantu Mama. Kata Nayara. Siap, Kak. Nayara dan Anesha begitu semangat dan antusias dengan rencana Rinjani. Sebagai seorang dermawan, Rinjani tak pernah ketinggalan dalam aksi charity. Selain rutin menjadi donatur di beberapa yayasan dan panti asuhan, Rinjani juga sering menyalurkan bantuan pada orang-orang yang terkena musibah. Rinjani sudah lebih tenang dan dia berhasil mengabaikan Ruby walaupun pada awalnya Rinjani kepikiran terus. Saat bertemu tadi, Ruby terkesan cuek dan begitu angkuh menghadapi Rinjani, tapi begitu ia sampai di rumah, dia terlihat gusar dan kesal. Ruby kecil yang menganggap Rinjani sebagai tanta yang membuat nyaman sekarang sudah tidak ada lagi. Ruby yang sekarang malah menganggap Rinjani sebagai saingan. Entah bagaimana bisa Ruby berpikiran seperti itu. Ada apa dengan kamu, Ruby? Kamu kelihatan gusar. Apa kamu kesal karena terjebak macet? Sapa Mawar ketika bertemu Ruby di teras depan rumah. Mawar adalah istri kedua Edwin yang mana adalah ibu sambungnya Ruby. Ruby memang sudah hampir 2 minggu tinggal di rumah Edwin karena sedang bosan tinggal dengan Farhana. Hei, Ruby! Mami tuh nyapa kamu loh, mustahil kamu gak dengar sapaan Mami. Kau tegur Mawar agak kesal karena Ruby tidak meresponnya. Sawe gak kedengeran. Aku juga lagi capek, gak ada tenaga buat basa-basi. Ruby menjawab dengan nada nyeleneh, lalu setelah itu pergi masuk ke dalam rumah. Mawar terlihat kesal, tapi dia berusaha bersabar menghadapinya. Tumbuh sebagai seorang anak broken home sejak usia dini telah menjadikan Ruby seperti orang yang memiliki banyak kepribadian. Kadang ramah, kadang menyenangkan, tapi tak jarang juga dia bersikap manipulatif dan toksik untuk orang-orang di sekitarnya. Kamu begitu menyebalkan, Ruby. Mana ada pria yang mau mendekati kamu? Harusnya kamu gak bersikap seperti ini. Gumam Mawar agak menggerutu. Dia sebenarnya selalu berusaha menjadi ibu sambung yang baik, tapi selama ini Ruby tak pernah bersikap baik pada Mawar. Mawar pun sudah semakin terbiasa walaupun dia juga kadang kesal dan ingin menyumpahi Ruby. Selesai membantu Rinjani dan selesai makan malam bersama ke keluarga barunya, Nayara pun izin untuk pergi ke kamar. Sesampainya di kamar, Nayara segera melakukan skincare rutin agar tetap menjaga kecantikan dan kesehatan kulitnya. Setelah menikah, Nayara semakin peduli pada dirinya termasuk pada penampilannya. Memiliki suami seperti Al membuat Nayara berjaga agar suaminya itu tidak sampai berpaling pada siapapun.
Apalagi Nayara mendapatkan Al lewat jalur door prize karena Nayara pun tak menyangka kalau pada akhirnya Al akan seserius ini. Pas suamiku pulang nanti, dia harus pangling pokoknya. Ucapnya sambil menepuk-nepukan cairan serum ke seluruh bagian wajahnya yang cantik plus imut itu. Baru saja dibicarakan. I miss you so bad. Ucap Al dengan sangat mendalam. Me too. Tapi kita harus bersabar, tetap fokus ke studi kamu ya. Tukas Nayara. Jangan tunggu sampai liburan, aku nggak akan tahan lama-lama sabar nungguin kamu. Ucap Al lagi. Jelas sekali kalau saat ini Al sudah tercandu-candu dengan istrinya. Aku akan nabung buat beli tiket pesawat biar bisa ke sana secepatnya. Ngapain nabung? Udah pasti aku yang akan siapin tiket buat kamu. Atau kalau kamu bilang ke papa atau ke mama, pasti mereka akan segera beliin tiket pesawat buat kamu. Kata Al. Iya sih, tapi bukan dalam waktu terdekat ini. Baru juga aku pulang ke sini, ya kan? Wah, kangen kamu bohong nih. Gerutu Al. Ya kangen, tapi akunya baru semingguan di sini. Ya ampun, kamu manja banget sayang. Nayara malah menggoda Al. Nayara lama-lama gemas dengan tingkah Al. Wajahnya cemberut dan bibirnya menggerutu karena tak bisa menahan rindu. Begini banget jadi pengantin baru. Kata Al lagi masih sedikit misuh. Hei, gemes banget yang lagi kangen. Pokoknya kamu tunggu aja. Ya minimal tunggu 3 bulan atau 4 bulan deh. Kalau nunggu 1 semester kamu nggak akan kuat. 3 bulan lama, yang? Ya tahu, lama sih. Tapi ya mau gimana lagi? Ini waktunya kamu melatih kesabaran kamu. Udah ya, aku pakai baju aku lagi. Iya pakai. Jangan marah. Lo, kamu tuh udah punya pengalaman lo ngejalanin long distance relationship? Itu kan sama orang lain. Kalau sama kamu rasanya berat banget. Rasa tersanjung dan rasa bangga membuat Nayara semakin salting, tapi juga kemudian dia merasa percaya diri kalau dirinya sudah berhasil membuat Al benar-benar jatuh cinta. Udah, manjanya kamu tuh bakalan bikin aku susah tidur. Kamu udah mau siap-siap ke kampus kan? Iya, ini baru mau mandi. Udah sarapan? Udah? Semangat ya? Bye. Oke. Bye. Rasanya berat sekali untuk mengakhiri pertemuan virtual itu. Rasa rindu masih begitu mengekang walaupun mereka baru berpisah selama seminggu saja. Setelah itu, Nayara segera berbaring, berdoa dan berharap bisa bertemu dengan Al walaupun hanya lewat mimpi. Hari ini Rinjani dan Nayara kompak mengunjungi ke posko pengungsian korban kebakaran beberapa hari yang lalu. Uluran tangan dari Rinjani dan Nayara disambut antusias oleh para panitia dan juga para korban. Selain memberikan 1 bingkisan besar berisi makanan lengkap untuk setiap jiwa, Rinjani juga memberikan amplop berisi sejumlah uang untuk setiap satu keluarga. Tak lupa Rinjani juga menyediakan obat-obatan dan kebutuhan lainnya. Nayara sangat senang bisa menjadi bagian dari aksi peduli Rinjani. Kelak, Nayara juga akan mencontoh apa yang telah dilakoni oleh Rinjani. Mama mertuanya adalah inspirasi nyata untuk dirinya. Setelah itu, mereka pulang dan duduk-duduk santai di ruang tamu. Kegiatan hari ini cukup membuat berkeringat. Minum dulu, Mah. Nayara beranjak beberapa saat dan kembali sambil membawakan segelas minuman segar untuk Rinjani. Wah, makasih banyak, Nei. Mama kira kamu pergi ke kamar. Rinjani menyambutnya dengan senang hati. Aku ke dapur, sekalian bawain minum buat Mama. Makasih banyak ya, sayang. Sama-sama, Mah. Rinjani meneguk minuman itu dan lelahnya sudah lebih berkurang sekarang. Dia menaruh lagi gelasnya lalu kembali menyandarkan tubuhnya. Jujur saja, sejak semalam mengemas bingkisan bersama-sama, Nayara merasa ada yang berbeda dari Rinjani. Rinjani terlihat lebih banyak bengong dan menunjukkan tatapan mata yang kosong.
Tentu saja Nayara cemas dan takut kalau Rinjani kenapa-napa. Apalagi Rinjani baru saja sembuh dari sakitnya. Mama kelihatan capek banget, bahkan sejak semalam. Ucap Nayara mencoba membahas kondisi Rinjani yang membuatnya cemas. Kamu merhatiin Mama ya, Nei? Tanya Rinjani malah membuat Nayara merasa canggung. Iya mah. Aku perhatiin dari semalam. Mama kan baru aja sembuh, kalau ada apa-apa walaupun cuma sekedar rasa lunglai dan lemas, Mama harus segera check up. Atau seenggaknya cerita ke aku, biar nanti aku chat dokter dan minta rekomendasi obat buat Mama. Kata Nayara penuh perhatian. Iya, Nei. Makasih banyak udah perhatian banget sama Mama. Tapi secara fisik Mama baik-baik aja kok. Busto dari dokter benar-benar luar biasa, bikin metabolisme Mama meningkat. Tapi memang ada sesuatu hal yang membuat Mama kepikiran terus belakangan ini. Soal apa, Mah? Mama harus cerita, biar nggak bengong sendiri. Mama tuh kalau ceritain soal ini ke Papa Julian atau ke Tante Rani, pasti ujung-ujungnya diomel-omelin. Makanya Mama diam aja, susah gimana cara mengungkapkannya. Rinjani agak mengeluh pada Nayara. Kan ada aku, Mah. Mama ceritanya ke aku aja. Kata Nayara. Iya juga ya. Mama emang butuh cerita sih. Papa Julian sama Tante Rani udah bosen banget dengerin keluhan Mama yang satu ini. Nayara semakin penasaran. Soal apa sih, Mah? Cerita aja ke aku. Mama nggak tahu ini sesuatu yang sensitif atau nggak untuk kamu dengar. Tapi hati Mama emang terganggu dengan situasi ini. Ini soal Ruby. Kamu tahu Ruby kan? Kak Ruby? Iya. Akrab sih nggak. Tapi ya kenal aja. Kenal karena Kak Ruby sangat dekat sama keluarga ini. Kamu bisa menilai dia sebagai seseorang yang baik kan? Apa kamu akan menyangka kalau Ruby itu punya kecenderungan buat merebut suami orang? Nayara semakin dibuat penasaran. Maksudnya gimana, Mah? Kak Ruby pelakor gitu? Siapa yang jadi korbannya? Gak pernah terbukti sih. Cuma Mama sama Tante Rani, bahkan Om Julian juga cuma naruh curiga sama dia. Mama tahu ini gak baik, tapi sikapnya belakangan ini emang bikin curiga. Seakan-akan, Ruby sengaja mau mendekati Papa Julian. Nayara sangat terkejut mendengarnya. Nayara tak menyangka kalau Ruby seperti itu. Tapi kalau Rinjani yang bicara, tentu saja Nayara akan lebih percaya pada mama mertuanya itu. Sekarang Ruby marah, bahkan bersikap seolah nggak mau lagi kenal sama Mama. Mama tuh kepikiran terus, posisi Mama benar-benar nggak nyaman. Di antara harus menjaga keluarga Mama sendiri, atau menjaga perasaan Ruby yang udah Mama anggap sebagai keponakan sendiri. Tutur Rinjani, dia begitu leluasa bercerita pada Nayara. Aku rasa Mama harus lebih menjaga keluarga, Mah. Apalagi kalau Papa sama Tante Rani udah ngasih pencerahan buat Mama. Tapi soal Ruby, kalau Kak Ruby nggak punya niat buruk, nggak mungkin Kak Ruby bersikap nggak baik sama Mama. Sebaiknya Mama hempaskan rasa nggak enakan Mama. Mama harus lebih fokus ke kesehatan Mama sendiri. Yang aku tahu, kadang-kadang penyakit itu datangnya dari pikiran yang nggak tenang loh, Mah. Rinjani mendengarkan apa yang dikatakan oleh Nayara. Wejangan Julian, Rani, dan sekarang respon dari Nayara ternyata satu arah. Sudah pasti Rinjani harus mendengarkan orang-orang terdekatnya. Sebaiknya sekarang kita makan siang, biar aku yang bantuin Biasi masak. Mama istirahat aja ya. Kata Nayara lalu bersiap untuk pergi ke dapur. Kamu mau bantuin Binunik? Iya, Mah. Ya udah. Nayara pergi ke dapur setelah mendengarkan keluh kesah Rinjani. Bukan sulap, bukan sihir, perasaan Rinjani terasa membaik setelah menceritakannya pada Nayara. Rinjani senang sekali karena Nayara